Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian selama ini? Bapak berharap kalian sehat dan baik-baik saja. Semoga ya. Walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, tetapi kita harus tetap belajar. Seperti hari ini, kita belajar dengan menggunakan teknologi jarak jauh. Pokok bahasan kita kali ini adalah teks laporan percobaan. Namun sebelumnya, Bapak akan menjelaskan dulu materi tentang fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi. Di antaranya merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk yang lain adalah kemampuannya untuk berpikir. Kemampuan berpikir tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan bahasa, atau perkembangan bahasa akan beriringan dengan perkembangan berpikir manusia. Semakin berkembang cara berpikir manusia, maka di saat yang sama berkembang pula bahasanya. Selain ungkapan pikiran, bahasa juga merupakan ungkapan perasaan. Misalnya perasaan sedih, gembira, bahagia, takutan, galau, dan sebagainya. Biasanya, mengungkapkan perasaan itu dapat disampaikan melalui seperti puisi, cerita, atau cerpen. Nah, di dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan, tentu bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Kemampuan berbahasa seseorang tentu berbeda-beda, tergantung dari tingkat pendidikan dan sosial budaya yang mereka alami. Hal ini berkaitan dengan fungsi yang kedua, yaitu bahasa sebagai identitas pribadi seseorang. Semakin baik pendidikannya, maka bahasa yang digunakan pun akan semakin baik pula. Fungsi yang ketiga adalah sebagai identitas satu masyarakat. Tentu saja, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain memiliki identitas yang berbeda-beda. Hal ini ditunjukkan dengan bahasa yang mereka miliki juga berbeda-beda. Demikianlah tambahan materi tentang fungsi bahasa. Nah, anak-anak, bahasa yang akan kita pelajari di sekolah adalah ragam bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, kita mengenal adanya intonasi, tempo atau tekanan, selain juga diksi. Dalam bahasa tulis, kita mengenal adanya tanda baca, huruf kapital, dan pilihan kata. Baik, itulah materi tentang fungsi bahasa. Selanjutnya kita akan menuju pada materi pokok kita hari ini, yaitu tentang teks laporan percobaan. Selamat mengikuti. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Materi pokok: mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran:
Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau didengarkan, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengarkan. Simaklah baik-baik pembacaan teks materi berikut ini. A. Mengidentifikasi informasi dalam teks laporan percobaan. Teks percobaan berisi sejumlah informasi berupa hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan, terutama peristiwa percobaan tentang benda-benda alam. Di dalam teks laporan percobaan, kita dapat menjumpai sejumlah informasi penting, seperti judul, latar belakang, tujuan percobaan, metode atau langkah-langkah kerja, pembahasan hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Oleh karena itu, teks laporan percobaan mengandung sejumlah informasi faktual yang dapat memperluas ilmu pengetahuan pembaca. Dalam suatu laporan percobaan, objeknya dapat berupa kacang hijau yang diuji cobakan terkait dengan aspek pertumbuhannya. Laporan tersebut tentunya berisi sejumlah fakta tentang hasil-hasil yang diperoleh melalui percobaan tersebut. Selain informasi yang berupa fakta, dalam teks laporan percobaan dijumpai pula informasi-informasi yang berupa perintah. Namun, berbeda dengan teks prosedur yang memang dibentuk oleh kalimat-kalimat perintah. Teks laporan percobaan sebagian besar kalimatnya menginformasikan fakta-fakta, terutama sebagai hasil dari kegiatan penelitiannya. B. Menyimpulkan isi laporan percobaan. Penyimpulan berarti pemaknaan atas maksud, kejelasan, atau kelengkapan setiap bagian dari isi laporan itu. Untuk bisa membuat simpulan dengan baik, kita perlu menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, akan diketahui pola hubungan antar bagian itu. Apakah hubungan saling menjelaskan, hubungan sebab akibat, perbandingan, dan sebagainya. Dalam laporan hasil percobaan, simpulan selalu disertakan pada setiap bagian akhir. Simpulan itu dirumuskan berdasarkan hasil pemaknaan kembali terhadap hasil-hasil percobaan. Rumusan tersebut dibuat berdasarkan gagasan-gagasan pokok yang ada pada hasil penelitian sebelumnya. Gagasan-gagasan pokok itu dihubungkan sehingga menjadi sebuah pernyataan yang padu dan logis. Jadi, simpulan harus memiliki keterkaitan dengan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Setelah menyimak teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut yang terdapat di dalam Google Form. Terima kasih. Selamat mengerjakan.